Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach. Baruch Shem Kefot Melchut Olam Vayet. Salam sejahtera bagi saudara di dalam nama Yesus Kristus. Dimuliakanlah namanya memerintah selama-lamanya. SEMBS adalah singkatan dari Searching El Shaddai Ministries of Biblical Studies. Sebutan lain adalah SEM Biblical Studies. Dari sebutan ini kita sudah menduga tentang arah dan tujuan pembelajaran ini, yakni semua berorientasi pada Biblical Studies atau berbagai pelajaran yang berorientasi pada Alkitab. Tujuan awal dari maksud yang mulia ini hanya berorientasi pada cara melakukan eksegesa kitab suci atau Alkitab dengan metode Pardes. Pardes berarti paradise atau Firdaus. Dari pengertian ini melahirkan pengembangan metode eksegesa Tanakh. Tanakh itu adalah singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ini adalah kitab agama Yahudi. Dalam kitab Kristen ini disebut dengan kitab perjanjian lama. Bahwa sejatinya melalui eksegesa Tanakh, para pendengar harus dibawa ke suatu ruang pemahaman yang tepat sasaran. Mereka harus mengalami keindahan pengajaran seperti sedang berada di Firdaus. Pardes adalah singkatan dari 4 pilar metode eksegesa, yakni pilar pertama yang disebut dengan Peshat. Peshat artinya permukaan atau juga artinya lurus atau artian secara hurufiah atau langsung. Pilar pertama ini menunjukkan suatu yang kita keluarkan dari dalam teks, naskah atau kitab berdasarkan maksud secara hurufiah, lurus apa adanya. Dalam penerapannya, para peneliti harus melewati 2 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menggali teks Alkitab dari naskah aslinya atau teks perjanjian lama dalam bahasa Ibrani atau Aramaik dan teks perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Atas dasar inilah, maka studi bahasa Ibrani dan Yunani Biblika menjadi bidang studi di awal. Yang kedua, melaporkan hasil-hasil penggalian secara lurus apa adanya yang ditulis atau diterjemahkan ke dalam bahasa publik. Pilar yang kedua yaitu remes. Remes artinya petunjuk atau kedalaman arti atau juga alegoris. Ya, ini yang tersembunyi atau juga simbolis di luar dari pengertian secara literal. Pilar kedua ini menunjukkan bahwa di balik dari teks secara lurus atau apa adanya, ada makna terselubung di kedalamannya. Biasanya terdeteksi pada bahasa simbolik atau alegoris atau suatu analogi. Dalam penerapannya, para peneliti harus mengetahui dan menemukan makna di balik dari penyampaian secara simbolik maupun analogi. Pilar ketiga yaitu deras. Dari kata daras atau yang berarti tanya. Nah, biasa tanda tanya digunakan untuk mencari sesuatu. Jadi tanya atau mencari.
atau juga makna komparatif dicari untuk perbandingan-perbandingannya diambil dalam kitab-kitab yang lain. Misalnya Midras, ya, seperti yang diberikan melalui kejadian serupa. Setiap teks atau naskah Alkitab atau naskah kitab suci yang digali, dicari maknanya secara mendalam melalui perbandingan dengan kitab-kitab lainnya atau Midras. Dari beberapa referensi yang ditemukan melalui kitab lainnya, akan ditemukan maksud dari berita yang disampaikan secara mendalam dan meluas, hingga sampai pada pemahaman yang lebih detail. Dalam penerapannya, bagian ini sudah memasuki ranah tafsir, di mana penggaliannya ditelusuri dengan berbagai pertanyaan yang kemudian dijawab. Jawaban-jawaban ditemukan dalam beberapa perbandingan dan rujukan melalui berbagai konteks para penulis kitab, seperti kesusastraan, kemudian juga sosial budaya, latar belakang penulisan, sejarahnya, dan letak geografis. Pilar yang keempat yaitu sod. Sod diucapkan dengan O panjang. Sod. Seperti dalam legenda yang berarti rahasia. Ya, rahasia atau misteri atau makna esoteris atau mistis, seperti yang diberikan melalui inspirasi atau wahyu. Dalam tradisi bahasa Indonesia juga demikian. Jika seseorang baru mengetahui rahasia yang terungkap, terkadang mereka mengucapkan bunyi O, jadi sod, O, disebut dengan O panjang, O. Pengungkapan ini didapatkan dari inspirasi atau pewahyuan ilahi dari teks atau naskah kitab suci yang sedang didalami. Dalam penerapannya, kita sudah memakai ranah di mana bukan akal budi dan pikiran manusiawi yang berperan, melainkan sesuatu yang ilahi. Jadi, para rabi Yahudi menganut pemahaman ini, bahwa peran ilahi melalui inspirasi dan pewahyuan merupakan puncak tertinggi untuk memahami suatu kebenaran. 4 pilar di atas merupakan tiang penyangga untuk membangun program pembelajaran SEM-BS. Penjabaran kurikulum lebih lanjut merupakan pengembangan atau uraian kurikulum dalam program ini sebagai berikut. Studi bahasa Ibrani Biblika, itu adalah poin A. Studi bahasa Ibrani Biblika. Untuk memetakan kurikulum dari program studi ini ditampilkan dalam bentuk gambar. Ini adalah gambar yang ada di samping saya. Gambar ini merupakan ilustrasi proses pembelajaran mulai dari level 1 hingga level 4. Ilustrasi ini merujuk kepada pemahaman bahasa dengan tingkat pembelajaran sebagai berikut. 1. Pemahaman tentang huruf-huruf yang terhubung dan dapat ditulis, ditranslate dan dibaca, tingkat pemahaman ini disebut level 1. Kemudian yang kedua, rangkaian huruf-huruf dapat membentuk kata-kata yang bermakna sehingga dapat diidentifikasi proses perubahan suatu kata berdasarkan penataan katanya atau gramatikalnya.
tingkat pemahaman ini disebut level 2. Yang ketiga, rangkaian kata-kata dapat membentuk kalimat-kalimat yang memiliki cakupan gramatikal yang lebih luas lagi. Tingkat pemahaman ini disebut level 3. Kemudian yang keempat, rangkaian kalimat dapat membentuk teks yang memiliki cakupan yang sangat luas. Ranah pemahaman ini mencakup kesusastraan yang ditunjukkan oleh teks tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Inilah yang disebut dengan analisis teks. Tingkat pemahaman ini disebut level 4. Kemudian poin B, studi bahasa Yunani Biblika. Gambar ini merupakan ilustrasi dari proses pembelajaran dengan pola yang sama dengan kurikulum studi bahasa Ibrani Biblika. Walau prosesnya sama, tentu akan ada temuan dalam pembelajarannya yang memiliki varian yang berbeda satu sama lainnya. Hal ini dapat menambah wawasan dalam menelusuri ciri-ciri khas dari berbagai bahasa di dunia. Kemudian poin C, studi bahasa Arab Biblika. Kurikulum studi bahasa Arab Biblika didesain sebagai tambahan penggalian teks asli Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mungkin menimbulkan berbagai pertanyaan. Mengapa harus bahasa Arab? Jawabannya adalah karena bahasa Arab merupakan salah satu bagian dari rumpun bahasa Semitik yang pada umumnya masih digunakan oleh bangsa-bangsa di Timur Tengah dari zaman dahulu sampai saat ini. Secara tersirat, bahasa yang budayanya masih memiliki keterkaitan erat dengan konteks Biblika. Kemudian poin D, eksegesa teks dan kitab-kitab. Eksegesa kitab-kitab, naskah maupun teks dari kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru merupakan kurikulum inti dari SEM-DS. Setelah melewati kurikulum dasar dari kurikulum A, B, dan C, disinilah kita banyak memasuki ranah Pardes. Di ranah inilah terjadi titik pertemuan Peshat pada saat para partisipan sudah berada pada level 4. Tentang analisis teks, naskah studi bahasa Ibrani dan Yunani Biblika. Selanjutnya, menanjak lagi pada tahapan berikutnya, yakni remes dan deras. Akhirnya mintalah tuntunan Roh Kudus, Sang Guru Besar, agar semua yang kita pelajari mencapai ranah yang paling tinggi, yaitu sod. Kemudian poin E, sejarah dan penelitian naskah kuno kitab suci. Untuk mempelajari atau melengkapi semua pembelajaran ini dilakukan pelacakan naskah kuno, baik melalui penggalian sejarah maupun analisis dan penelitian lebih lanjut. Tentu saja semua data yang dikumpulkan dari berbagai literatur dan sumber-sumber temuan terkini. Tuhan Yesus memberkati. Lehitraot.